Bismillah, kita mulai Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sehat Ibu Bapak? Mari kita awali dulu kajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon nggih. Malam hari ini kita akan membahas satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini berada di bab ikhlas dan menghadiri niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan nyata dan yang samar. Ini hadis nomor 4 Ibu Bapak. Hadis ini secara global itu mengajarkan apa toh Pak Dede? Jadi hadis ini isinya adalah kalau ada orang-orang yang biasanya berbuat baik, kemudian dia tidak bisa melakukan kebiasaan baiknya gara-gara terhalang oleh udzur syar'i atau alasan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sama. Saya rutin ngisi pengajian tematik di Masjid Hidayatul Islamiyah setiap hari Senin pertama ba'da sholat Isya. Qadarullah terus banget Pak. Plus pas di jalan motornya bocor, ngebel, Pak saya ndak bisa ngisi ini, waktunya ndak nyanda, plus bocor, ya sudah diganti. Berarti walaupun saya tidak bisa ngisi di sini, saya tetap mendapatkan pahala yang sama Bapak Ibu, karena udzurnya udzur syar'i, hujan deras dan bocor. Kecuali aras-aras men arep mangkat, adoh men jebres dampit 45 menit hampir sejam, PP 2 jam, Solo Jogja iki bareng ngajar barang. Wah, wis tak bolos ajalah malam ini. Nah, kalau itu uzurnya tidak syar'i, maka saya tidak mendapatkan pahala. Bapak Ibu, kita bahas hadisnya secara kontekstual. Monggo bisa dilihat kalau ada yang bawa kitab Riyadhus Shalihin, atau yang dari HP juga bisa, atau nek sudah capek wis memperhatikan slide sajalah, leyeh-leyeh enak gitu ya. Nah Ibu Bapak sebentar. Nah, jadi ini hadis lengkapnya saya bacakan. An Abdullah Jabir ibnu Abdullah An-Ansari atau Al-Ansari radhiyallahu anhu maqala, ia pernah berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazatin, bahwasannya Jabir ini pernah berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berperang, Jabir ini mendengar Nabi Muhammad berkata, inna bil Madinah la rijalan, sesungguhnya di kota Madinah ada laki-laki atau orang-orang yang mereka tertinggal. Masirtum masiron, seandainya mereka ini diajak untuk menyusuri suatu jalan, wala qata'tum wadiyan, atau menempuh sebuah lembah atau menyusuri sebuah lembah, illa kanu ma'akum, pasti mereka akan bersama dengan kalian. Habasahumul marad, mereka
tidak ikut berperang karena terhalang udzur syar'i, yaitu marad, sakit. Dalam riwayat lain, illa syarakukum fil ajr, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sama. Nah, itu secara konteks hadisnya dulu, habis ini kita jelaskan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga senada. Dalam riwayat Bukhari, Anas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, roja'na min ghazwah, bahwasannya kami telah pulang dari perang Ghazwah. Nanti saya bedakan. Ghazwah Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas ini ketika selesai pulang bersama Nabi dari perang Tabuk, kemudian Nabi ini berkata, inna aqwaman khalfana bil Madinah, sesungguhnya di belakang kita ini di kota Madinah ada orang-orang masalak nasiban wala wadiyan. Kalau mereka ini diajak menyusuri sebuah jalan untuk berperang atau menyelusuri sebuah lembah untuk berperang, pasti mereka ini akan ikut. Illa wahum ma'ana, mereka akan ikut. Habasahumul adru, mereka ini tidak ikut gara-gara terhalang udzur. Nah, ibu bapak, kita bahas. Yang pertama, hadis yang pertama ini, wa an Abdullah Jabir ibnu Abdullah al-Ansari. Siapa sahabat ini, ibu dan bapak? Yang pertama, Jabir ini memiliki seorang ayah yang ayahnya dulu sudah masuk Islam, dan ayahnya ini berasal dari kota Madinah. Berarti Jabir juga berasal dari kota Madinah, dan orang Madinah disebut kaum Ansor. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, Nabi atau ayahnya Jabir ini sudah masuk Islam duluan, yaitu Jabir dan ayahnya pernah ikut di Bait Aqobah yang kedua bersama ayahnya. Jadi ibu dan bapak, ketika Nabi Muhammad berdakwah berceramah selama 13 tahun di kota Mekah, sampai usia Nabi 53 tahun, Nabi memutuskan untuk pindah dari kota Mekah menuju Madinah. Salah satu alasan kuat karena ada orang-orang Madinah yang datang ke Mekah, mereka berbaiat, bersumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sumpah setia ini ada dua kali, baiat pertama dan baiat kedua, yaitu bait Aqobah pertama dan baiat Aqobah kedua. Dan Jabir beserta ayahnya itu ikut di kloter kedua. Selanjutnya ibu dan bapak, saat itu Jabir ini usianya 16 tahun, yang paling muda. Nah, jadi hadis ini itu diriwayatkan oleh Jabir. Dia ini sahabat yang sangat muda saat itu. Kemudian yang nomor 4, bagaimana kehidupan Jabir bersama Rasulullah. Jabir ini pernah mengalami masalah keuangan ibu dan bapak. Jadi ketika ayah Jabir meninggal, Jabir ini mendapatkan hutang yang banyak, hutang bekas dari bapaknya, bapak ibu. Dan kemudian dia ini harus menanggung saudara-saudara perempuannya, ibu bapak. Makanya saya sebagai generasi muda, kalau yang hadir kan sesepuh dan bini sepuh. Kalau saya sebagai generasi muda, saya tidak ditinggalkan warisan dari orang tua saya, itu tidak masalah. Tidak ditinggalkan warisan hutang saja sudah alhamdulillah, itu yang paling penting gitu ya. Jadi syukur-syukur kalau memang kita ini memberikan warisan yang terbaik untuk anak keturunan kita, itu alhamdulillah. Nah ibu bapak, pernah suatu hari Jabir ini yang meriwayatkan hadis sakit parah, dan dia ini merasa punya masalah. Masalahnya apa? Dia ini punya beberapa saudara perempuan. Lah nanti nih aku mati, harta warisan pembagiannya gimana ini? Maka gara-gara kejadian ini turunlah Quran surah An-Nisa ayat 176,
yaitu tentang hukum waris, yaitu al-kalalah. Bagaimana hukum waris bagi seseorang yang dia ini meninggal tetapi tidak memiliki keturunan, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kita bahas. Jadi An-Nisa ayat 176 itu turun gara-gara Jabir ketika sakit parah dan dia punya unek-unek seandainya meninggal, harta warisannya gimana? Karena saya ini belum menikah atau belum memiliki keturunan, pembagiannya gimana? Itu disebut kalalah, harta pembagian warisan ketika belum memiliki ahli waris. Sampai sini bisa diterima nggih? Ini kalau dikupas satu tema, Pak. Ini sebagai selingan saja. Nanti jenengan bisa buka sendiri di dalam Al-Qur'an. Ini sekilas tentang Jabir, orang yang meriwayatkan hadis ini. Bisa diterima nggih Bapak Ibu nggih? Nah, kita kupas lagi sahabat ini, Ibu dan Bapak. Jadi Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini, beliau ini pernah mengikuti peperangan dengan Nabi 19 kali. Padahal Nabi seumur hidup beliau pernah berperang 27 kali. Berarti 19 kalinya Jabir ini mendampingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ketika perang Badar dan perang Uhud. Karena ketika perang Badar itu kan nggak niat berperang. Nggak sengaja ketemu mahan perang gitu kan. Kapan-kapan saya jelaskan. Yang selanjutnya Ibu dan Bapak yang hadir, Jabir ini sahabat Nabi Muhammad. Dia ini cerdas pinter. Dia ini mampu menghafal ucapan Nabi Muhammad yang kita kenal dengan hadis, itu berjumlah 1540 hadis, Pak. Wah, berarti ininya pinter banget ini. Core i7 generasi 12 ya. Oh, SSD-nya udah tingkatnya cepat gitu ya. Jadi cepat sekali, jadi memorinya kuat banget ini. Chipnya kalau ini pakai M2 ya. Udah kenceng banget ini, hebat sekali. Sampai 1540 hadis Bapak Ibu. Jadi kuat sekali. Dan Jabir ini itu di usia 73 tahun mengalami kebutaan dan di usia 94 tahun beliau ini meninggal. Makanya ketika Jabir tadi sakit, kemudian meminta fatwa kepada Nabi tentang masalah kalalah, yaitu pembagian harta warisan, maka Nabi Muhammad bilang ke Jabir, "Hei Jabir, ojo sedih. Kamu ini termasuk sahabatku yang usianya panjang." Ternyata omongan Nabi benar. Dan Jabir ini meninggal di usia 94 tahun. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang masih melihat cucunya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ali dan Fatimah, yaitu Husain dan Hasan. Itu sempat melihat Jabir itu. Jadi Masya Allah termasuk sahabat yang usianya panjang, tur alim Pak, ilmunya luas. Nah Ibu dan Bapak, kita pelajari dulu tentang Jabir ini. Jadi Jabir ini berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Aku ini pernah bersama Nabi Muhammad di peperangan. Yaitu hadis ini, Jabir ini menceritakan, aku ini pernah ikut perang Tabuk dengan Rasulullah. Nah, jadi Nabi ngomong hadis ini tuh ketika OTW menuju Tabuk, Bapak Ibu. Sampai sini bisa diterima dulu nggih? Nah, Tabuk itu sekarang daerah Syria. Jarak antara Tabuk dengan kota Madinah itu 700 km menurut Imam As-Sabuni, seorang ahli hadis. Dan Tabuk ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Dan perang Tabuk ini adalah peperangan yang terakhir diikuti oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perang terakhir beliau ini perang Tabuk. Kemudian Ibu dan Bapak, perang Tabuk ini oleh Imam Az-Zuhri itu berlangsung selama 11 hari. Pak Dede, kok ada perang Tabuk? Itu alasan asbab musababnya kenapa? Jadi Bapak Ibu, perang Tabuk itu orang-orang Islam akan mendatangi bangsa Romawi Timur. Jadi Ibu Bapak,
ketika Nabi Muhammad mampu menaklukkan kota Mekah yang kita kenal dengan Fathul Mekah, maka kabar ini tersiar di Jazirah Arab. Woi, sekarang Madinah dan Mekah sudah berada di genggamannya Muhammad. Maka kabar ini tersiar sampai bangsa Romawi Timur. Karena saat itu di Romawi Timur, orang-orang Romawi ini sudah mengalahkan orang-orang Persia. Jadi orang Romawi ini berlahan pasti akan memasuki Jazirah Arab, menaklukkan Madinah dan Mekah juga. Makanya Nabi Muhammad, daripada orang Romawi Timur ini masuk ke Madinah, kita datangin duluan. Kita datengin duluan, yaitu di daerah Tabuk. Nah, ibu bapak, ketika Nabi Muhammad dan para sahabat di Madinah mau mendatangi bangsa Romawi Timur yang sudah menaklukkan Persia, dan sebentar lagi sedikit demi sedikit mereka akan memasuki Jazirah Arab, kota Madinah, maka Nabi mendatangin mereka. Kemudian Nabi Muhammad bilang kepada para sahabat di kota Mekah, di kota Madinah, wahai sahabatku di Madinah, aku himbau kepada kalian, bersiap-siaplah. Kita akan mendatangi bangsa Romawi, yaitu di daerah Tabuk. Mereka sudah mengalahkan bangsa Persia dan sebentar lagi akan memasuki kota Madinah. Kita datangin mereka terlebih dahulu. Ketika seruan ini oleh Nabi Muhammad diserukan di kota Madinah, maka saat itu di Madinah lagi musim-musimnya apa Pak? Panen kurma Pak. Wah. Dan kurma ini adalah produk utama kota Madinah, ibu bapak. Nah, ini sebagai gambaran. Ini kebun kurma terbaik di Madinah, kan banyak ya. Ini beberapanya. Jelaskan tentang Masjid Quba. Nah, di depan Masjid Quba itu ada benar bagus dan luas, ada tempat istirahatnya santai-santai, ya. Cocok juga untuk para ustaz yang buat jamaah di sini. Mungkin bisa sampaikan kajian-kajian di sini dengan nuansa Arab ya, Arab tadi. Nah, ini mungkin nanti kedepannya sepertinya ini bakal jadi tempat jual beli rumahnya. Cuman ini belum jadi. Kalau ini mah udah jadi agrowisata ya Pak. Bawahnya udah diplester pakai beton. Kalau dulu kan masih tanah. Kalau pasar kurma di Madinah ya kayak gini lah. Kira-kira ini kurma ajwa berapa Kak? Ini kisaran 5 real. Oh 5 rial Kak? Iya, yang tadinya itu paling murah itu 25 real kan? Betul. Sekarang hanya 5 real saja. Itu 1 kilo Kak? Kayaknya kalau ini lebih 1 kilo Kak? Iya, bisa 1 kilo. Itu sekarang berapa? Antara 2 kilo sampai 3 kilo. Betul. Jadi para sahabat ketika dipanggil untuk berjuang di jalan Allah, pergi jihad itu beratnya luar biasa Pak. Aduh. Lagi panen-panennya, dan Madinah ini produk terbesarnya adalah kurmanya. Makanya ibu dan bapak, harta itu memang ujian ya. Makanya dalam Quran surah At-Taghabun yang sering saya sampaikan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta itu bisa menjadi ujian buat kita. Dan kalau sahabat ini merasa berat untuk berperang gara-gara hasil panennya lagi banyak-banyaknya, itu sebenarnya manusiawi, nggak boleh menyalahkan. Karena memang harta itu dijadikan perkara yang disukai oleh manusia. Zuyyinna linnasi hubbu syahwatin minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah. Sudah dijadikan indah di pandangan manusia oleh Allah ketika mereka melihat perempuan, anak-anak, tumpukan harta berupa emas dan perak. Jadi kalau para sahabat lihat kebun kurmanya lagi berbuah, berat hatinya itu sebenarnya manusiawi sekali. Cuman tinggal mana, kuat milih akhiratnya atau kuat milih dunianya. Kan di sini ujian, Pak. Ini ujian, Bapak Ibu. Makanya ad-dunya hulwah khadiratun. Dunia ini memang manis dan hijau. Ujiannya berat.
Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Quran surah Al-Munafiqun, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, ya, salah satunya janganlah harta yang engkau miliki membuat engkau lupa kepada Allah. Jadi kurma yang matang ini ujian sebenarnya. Allah disuruh perang padahal lagi puncak-puncaknya panen kurma, ini ujian. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bagi Nabi Muhammad wis kelewat, Pak. Ingat kemarin Nabi Muhammad ditawari dunia menjadi seorang raja dan memiliki harta yang berlimpah, Nabi itu menolaknya. Nabi itu milih bal nabiyan abdan, saya lebih memilih menjadi seorang nabi dan hamba Allah. Nah, singkat cerita ketika diseru, maka akan kelihatan Bapak Ibu, mana para sahabat yang sungguh-sungguh, yang imannya kuat dengan sahabat yang imannya lemah. Nah, ibu bapak, ketika Nabi sudah mulai berseru, maka sahabat-sahabat yang imannya begitu kuat, mereka mulai menyumbang perbekalan untuk perang Tabuk ini, Pak. Ada yang ngasih unta, ada yang ngasih kuda. Coba kita selidiki. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq itu menyerahkan seluruh hartanya, Pak. Bayangkan, jadi punya tabungan isinya 4M, ditransfer kabeh, Pak. 100.000 pun tidak tersisa di ATM-nya, Pak. Masya Allah, Pak. Kalau Umar bin Khattab itu menyerahkan separuh hartanya, Bapak Ibu, untuk perang Tabuk ini. Ya Allah, ya Pak. Siapa lagi? Mantunya Rasulullah, Utsman ini, dia bersedekah separuh pasukan kuda, Bapak Ibu. Padahal yang berangkat ke perang Tabuk itu jumlahnya kurang lebih ada 30.000 pasukan, Ibu Bapak. Jadi yang perang ke Tabuk itu, ini pasukan terbesar, Pak. 30.000 pasukan, setengahnya kudanya itu berasal dari siapa? Utsman bin Affan. Masya Allah, sepiro gede-gede gitu, ya Allah, ya. Itu 30.000 pasukan, Pak. Dan setengahnya itu sumbangsihnya adalah Utsman, itu setengah pasukan kuda. Saya lihat di website Lazis, ya. Ternyata ketika perang Tabuk itu banyak para sahabat yang bersedekah luar biasa, Pak. Contoh Utsman bin Affan ini ketika perang Tabuk dia menyumbang 300 ekor unta, ya, serta 1.000 dinar emas. Kurang lebih kalau di total 1,7 M, Pak. Itu Utsman bin Affan di perang Tabuk ini, Pak. Kemudian Abdurrahman bin Auf di perang Tabuk itu kurang lebih kalau dikonversi ke rupiah dia sedekah 2,5 M, Pak. Aduh. Masya Allah, Pak. Ini sahabat-sahabat yang kaya. Kalau yang tidak mampu gimana? Dalam sirah itu yang tidak mampu punyanya kurma segenggam itu dibawa, Pak. Aku duweni sak kurma sak gegem tok, itu dikasihkan kepada Rasulullah dan para sahabat yang siap-siap akan pergi ke Tabuk, Bapak Ibu. Semampunya mereka. Yang kaya ya jarjor, yang tidak punyanya segenggam ya ngasih segenggam. Jangan dilihat banyak sedikitnya, tetapi kesungguhannya. Ingat kan? Seekor semut yang ngambil air, kemudian ada burung yang nanya, "Hei semut, kamu kenapa bawa air?" "Saya mau memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim." Kan nggak mungkin padam, itu kan airnya cuma sedikit. Minimal dengan membawa air ini, saya itu membuktikan berada di pihak mana, gitu loh. Walaupun cuma membawa segenggam, jadi lihat banyak sedikitnya. Mungkin kalau dibandingkan dengan Utsman, walah kalah, guruku masa genggam. Tapi dilihat dari kesungguhannya. Makanya ibu dan bapak yang hadir, ciri-ciri orang itu akan dijadikan orang baik atau diberikan rahmat, dia ini semangat berbuat kebaikan, Bapak Ibu. Semampunya dia. Ini dalilnya At-Taubah 46. Walau aradul khuruj la a'addul lahu uddatan. Seandainya mereka ini berkehendak untuk semangat keluar untuk berperang, pastilah mereka melakukan persiapan. Walakin karihallah
Walakin karihallahum bi'athahum, akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Fathabbatahum, dan Allah melemahkan keinginan mereka untuk berangkat, sehingga mereka tidak melakukan persiapan, Bapak Ibu. Karena nanti ada beberapa sahabat yang mereka ini tidak sungguh-sungguh sehingga tidak melakukan persiapan. Pak Dede, kenapa mereka ini kok berani nyumbang jar-jor Bapak Ibu? Kayak ndak takut miskin gitu loh. Karena mereka yang niatkan di dalam hatinya adalah Allah. Kalau semuanya karena Allah, maka semuanya akan ringan. Makanya dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim mengatakan, al-ammalu bighairi ikhlas. Suatu amalan yang tidak diniatkan untuk Allah, kal musafir yamla'u jaubahu yuthkiluhu wa la yanfa'uhu. Maka amalan itu akan berat dan tidak bermanfaat buat dia. Jadi para sahabat ini karena niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka mereka ini serasa ringan sekali, Pak. Karena ngerti pahalanya. Nah, singkat cerita Ibu dan Bapak, makanya ciri orang yang baik itu mereka sangat mudah untuk mengeluarkan harta yang mereka miliki di jalan Allah. Makanya dalam Quran surah Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang itu tidak akan sampai ke derajat yang paling baik kecuali dia memberikan apa yang dia cintai. Makanya Ibu dan Bapak, sedekah terbaik adalah sedekah dengan sesuatu yang kita masih sukai. Contoh dalam Quran surah Al-Insan, orang-orang penghuni surga itu ketika masih hidup di dunia kebiasaannya adalah wayut imunat ta'am ala hubbihi. Mereka ini suka memberikan makanan yang makanan ini masih dia sukai. Miskinan untuk orang miskin, wa yatiman untuk anak-anak yatim, wa asiro, ya. Dan untuk orang-orang yang dalam asiro itu Bapak Ibu apa? Ada yang tahu? Dalam kesulitan atau peperangan atau menyusuri suatu jalan. Dan orang yang suka memberi ini termasuk ciri-ciri penghuni surga. Alladzina yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra, orang-orang yang suka berinfak dalam keadaan lapang ataupun sulit, mereka termasuk calon pewaris surga yang sekarang masuk hidup di dunia. Nah, Ibu Bapak, makanya kalau ada orang yang dia ini diselamatkan dari sifat kikir atau bakhil, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Hasar, wa may yuqasuha nafsihi, barang siapa yang dirinya ini dibebaskan dari sifat kikir, faulaika humul muflihun, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Maka para sahabat yang mengeluarkan hartanya untuk berperang, persiapan perang Tabuk, mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Maka ketika persiapan sudah siap, maka berangkatlah Nabi Muhammad beserta para sahabat membawa 30.000 pasukan, Bapak Ibu. 30.000 pasukan. Pak Dede, kenapa sih pada zamannya Nabi Muhammad kok harus ada peperangan? Berarti banyak teroris ya. Ada 3 alasan kenapa di era Nabi Muhammad muncul jihad atau peperangan. Yang pertama, peperangan pada zaman Nabi Muhammad itu untuk membela diri dari serangan musuh, Bapak Ibu. Jadi zaman dahulu orang-orang yang tidak suka kepada Islam, maka mereka terang-terangan akan memerangi orang-orang Islam seperti bangsa Romawi. Maka adanya peperangan itu untuk membela diri, Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa ada peperangan? Yaitu untuk menjamin kelancaran dakwah. Ketika kita menyampaikan Islam ternyata tidak diterima dengan baik, ya sudah, kita mundur. Tiba-tiba mereka ini tidak suka. Ketika tidak suka, ketika mereka mau menyerang kita, maka kita harus berusaha mempertahankan dirinya untuk melancarkan dakwah kita selanjutnya. Maka boleh. Nah, besok saya pengen menyampaikan tema ini di Masjid Amanah.
babat tanah Jawa. Ya, seru nanti cerita tentang kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Pulau Jawa, teori masuknya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddhanya, dan tentang sejarah Wali Songo yang secara hakiki, artinya bukan seperti yang difilm-filmkan. Itu bahaya Bapak Ibu. Ahad ketiga nggih. Dan yang nomor 3, kenapa orang-orang Islam pada zamannya Nabi ada peperangan untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh 2 kekuatan besar saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Nah, Ibu Bapak, perhatikan petanya. Madinah itu di sana. Maka Nabi Muhammad beserta para sahabat berjumlah 30.000 itu OTW Bapak Ibu. Dari Madinah naik ke atas, Tabuk itu ke atas. Mulai ke negeri Syams. Dan Tabuk itu ada benteng kecilnya saat itu. Ini sekarang kayak gini Bapak Ibu. Disinilah tempat Rasulullah SAW berada ketika Ghazwat Tabuk atau perang Tabuk, yang dimana perang Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah SAW sendiri yang memimpin perang Tabuk ini dan menjadi perang terakhir Rasulullah SAW. Itu naik onta, satu ontanya itu dinaiki oleh 10 orang ganti-gantian gitu. Masya Allah, pada saat itu musim panas banget, tapi mereka dengan jihad fisabilillah, keimanan yang sangat kuat, mereka sangat kuat gitu. Untuk bayangkan dari Madinah yang berjarak 700 km, naik mobil aja itu 6 jam 7 jam mana naik mobil. Tuh, naik mobil saja dari Madinah ke Tabuk sampai 7 jaman Bapak Ibu. Dan para sahabat 7 jam mana ya? Solo Surabaya? Oh, nggak bisa ya Pak, udah ada tol ya Pak ya? Mana ya? Solo Bali gitu ya? Lebih jauh lagi. Nah, Ibu Bapak, saking jauhnya perjalanan, itu satu onta naik gantian 10 orang. Jadi naik dulu ganti, naik ganti gitu. Saking jauhnya Pak. Kemudian karena perbekalannya juga terbatas Pak, padahal yang nyumbang sudah banyak, itu di perjalanan ada beberapa onta yang disembelih untuk dimakan Bapak Ibu. Jadi berat sekali ini perang Tabuk, perang terakhirnya Nabi. Kemudian dan saat itu cuacanya sangat panas sekali Pak. Udah panas, perbekalan terbatas, jaraknya jauh. Padahal di Madinah lagi panen-panennya kurma kan. Abot tenan iki perang ya Allah. Berat sekali nih Pak. Godaannya dunianya itu kuat sekali Pak. Sangat kuat sekali. Daripada pengajian hujan-hujan, pilih bikin mie rebus, teh anget, waduh ini. Tapi jenengan direwangi mangkat-mangkat ya. Kadangkala apa yang kita anggap itu berat, ternyata mungkin di sana banyak kebaikan ya Bapak Ibu. Makanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang sering kita dengar, wa asa an takrahu sayyi'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal di dalamnya ada kebaikan yang banyak untuk kalian. Wa asa an tuhibbu sayyi'an, boleh jadi engkau menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal di dalamnya terdapat keburukan. Mungkin orang-orang yang pergi ke Tabuk, mereka menganggap, ya Allah, ini sesuatu yang berat. Saya benar-benar tidak suka. Karena lagi panennya, perang Tabuk itu taruhannya nyawa berperang, udah jauh, panas lagi. Ternyata yang menurut mereka tidak disukai, di dalamnya banyak kebaikan. Maka Nabi Muhammad sampailah di Tabuk Bapak Ibu. Mereka mendirikan tenda. Nabi Muhammad 30.000 pasukan itu mendirikan tenda. Perjalanan 20 hari dari Madinah sampai Tabuk Bapak Ibu. Hampir sebulan Pak. Waduh. Nah, ketika sudah siap, maka Nabi Muhammad dan para sahabat mendatangi bentengnya orang-orang Romawi Timur. Maka ketika sampai di sana, karena sudah mengalahkan bangsa Persia, ternyata sampai benteng ini Ibu dan Bapak yang hadir, ternyata di benteng ini tidak banyak begitu pasukan dan mereka cenderung untuk takut. Ternyata hal ini sampai ke
bagian kerajaan pusat di Romawi Timur, dan mereka pun mengirimkan pasukan untuk membantu benteng Romawi Timur yang ada di Tabuk. Ternyata ibu dan bapak, kiriman pasukan dari Romawi Timur ini mudeng. Wih, jumlahnya akeh tenan iki. Nek perang awake dhewe iki belum tentu bisa menang ini. Yaudah kita pulang saja, pulang Pak. Jadi bangsa Romawi yang dikirim dari pusat itu lebih baik kembali lagi. Singkat cerita, perang Tabuk, perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah dengan membawa pasukan terbesar 30.000 orang, itu dimenangkan oleh Nabi Muhammad tanpa peperangan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus membedakan antara perang yang diikuti Nabi dengan tidak. Saya jelaskan Bapak Ibu, kalau perang Ghazwah adalah perang yang dilakukan oleh kaum muslimin yang didampingi oleh Rasulullah langsung. Kalau Sariyah adalah peperangan orang Islam untuk menegakkan kalimat Allah tetapi tidak didampingi Nabi. Jadi peperangan yang jenis kedua, Nabi Muhammad mengirimkan salah satu sahabat yang Nabi percaya atas petunjuk Allah untuk memimpin sesuatu peperangan atau suatu perang. Bisa diterima nggih? Kalau perang Tabuk tadi termasuk perang apa, Pak? Ghazwah. Karena perang Tabuk ini Nabi Muhammad SAW ikut. Nah, singkat cerita ya sudah, kita menang. Ayo kita pulang ke Madinah. Wah, berjaya Pak. Menang tanpa perang. Maka Nabi Muhammad kemudian OTW. Balik dari Tabuk menuju masuk kota Madinah. Nah, ketika masuk kota Madinah, inna bil Madinah la rijalan masirtum masiron. Sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang mereka ini kalau diajak menyusuri suatu jalan, wala qata'tum wadiyan, atau menyusuri sebuah lembah untuk berperang, illa kanu ma'akum, pasti mereka akan ikut. Habasahumul marad, akan tetapi dari golongan mereka ada yang tidak ikut gara-gara ada udzur syar'i, yaitu sakit. Singkat cerita, ibu dan bapak, ketika Nabi pulang ke kota Madinah, apa yang beliau lakukan kalau habis safar, Bapak Ibu? Apakah langsung masuk ke rumah? Kemana dulu? Ke masjid dulu. Jadi Nabi itu kalau habis safar itu tidak langsung masuk rumah. Beliau ini masuk dulu ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Karena idza qadima min safar, kalau Nabi zaman dahulu pulang dari safar, tidak langsung datang ke rumah. Bada'a bil masjid, beliau memulainya pasti dengan masuk ke masjid dulu. Faraka'a fihi raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa. Ini penting. Ini pernah diamalkan oleh teman saya, namanya Pak Ari Susanto, guru olahraga di sekolahan saya. Ngajarnya di Mbaki, Sukoharjo, istrinya keterima PNS di Sragen, Pak. Jadi tiap hari ngelaju Sragen ke Mbaki, Pak. Kurang lebih 1 jam. Nah, beliau tuh bilang kayak gini, kalau saya setiap pulang kerja, Pak Dede, itu gara-gara dikasih tahu temennya, sebelum masuk ke rumah, kadangkala saya sholat sunnah dulu di masjid dekat rumah saya sebelum masuk Sragen. Sekalian capek istirahat ngantuk, sekalian sholat sunnah, terus kemudian melanjutkan perjalanan pas dekat rumahnya. Ketika saya melakukan ini, itu saya merasakan hubungan saya sebagai suami dengan istri itu lebih harmonis, Pak. Lebih sarang beo, Pak. Alias sarangeo gitu ya. Lebih kasih sayangnya itu lebih kuat katanya. Rumah tangganya lebih adem ayem. Nah, ini pun yang dilakukan Nabi ketika Nabi sampai ke kota Madinah, kemudian duduk di Masjid Nabawi, maka orang-orang yang tidak ikut, mereka berdatangan ke masjid, Bapak Ibu. Karena ada beberapa sahabat yang tidak ikut.
Sahabat yang tidak ikut di Madinah itu 3 orang. 1 orang tua atau anak-anak, 2 orang-orang yang sakit, 3 orang-orang yang munafik. Sebenarnya yang terakhir 4 ada sahabat yang sehat tetapi tidak mau berangkat, mereka menunda-nunda. Jadi kan sudah tahu nggih, siapa yang tidak ikut? Yaitu siapa? Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi'ah, dan yang terakhir Hilal bin Umayyah. Kalau yang lain datang kepada Nabi, mereka ini banyak bohong, Pak. Maaf ya Rasulullah, saya nggak berangkat ke Tabuk. Ini kaki saya sakit, padahal orang, Pak. Jadi banyak yang alasan. Saya ini awalnya greges masuk angin ramangkat. Oh ya, Rasul itu santai saja. Kecuali 3 orang ini, mereka ini jujur. Salah satunya Ka'ab bin Malik. Ya Rasulullah, saya jujur kepada jenengan. Ketika engkau seru untuk pergi ke perang Tabuk, tidaklah waktu itu badanku kecuali lagi sehat-sehatnya. Dan yang kedua, tidaklah ketika engkau seru untuk perang Tabuk, kecuali aku memiliki 2 kendaraan yang bagus banget. Tapi aku menunda-nundanya sampai engkau berangkat. Ketika engkau sudah berangkat, aku merasa gelo. Dia jujur. Ternyata jujurnya dia diikuti oleh 2 sahabatnya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan peringatan dan diampuni dosa 3 orang ini. Nah, Pak, Ibu dan Bapak, sudah 41 menit. 5 menit lagi masih sanggup nggih? Kita mulai masuk ke kesimpulan hadis ini. Terus kesimpulan hadis yang kita bisa pelajari apa, Pak Dede? Jadi kalau ada orang yang biasanya suka beramal soleh, amalan tertentu, kemudian tidak mampu melakukannya karena udzur syar'i, maka hukumnya dia mendapatkan pahala yang sama. Titik. Idza maridul abdu, apabila ada seseorang ini sakit, au safar, atau dia dalam keadaan perjalanan, kutiba lahu mislu makana ya'malul muqiman sahihan, maka dia tetap ditulis mendapatkan pahala yang sama. Para sahabat ada yang tidak ikut perang ke Tabuk, yang udzur syar'i karena sakit, karena tua dan sebagainya, walaupun tidak berangkat maka tetap mendapatkan pahala yang sama. Terus Pak Dede, bedanya apa antara orang yang dia biasa berbuat amal soleh, kemudian dia tidak melakukan, dengan orang yang tidak biasa, kemudian niat tapi nggak jadi? Nah, saya jelaskan Ibu Bapak. Yang pertama, kalau ada orang yang biasa berbuat amal soleh, tiba-tiba terhalang. Contoh, biasanya sholat berjamaah 5 waktu di Hidayatul Islamiyah. Qadarullah, hujan deras, tidak bisa jamaah, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Contoh, dia biasanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Tapi pada hari itu perutnya mules lah. Udah masuk masjid, mules ke kamar mandi, muadzinnya keburu iqomah, aduh ndak sempat sunnah, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sama. Sampai sini bisa diterima nggih? Nah, Ibu Bapak, terakhir, kalau yang tidak terbiasa gimana? Tiba-tiba dia ini nggak biasa sholat tahajud, tapi kok malam ini aku pengen sholat tahajud, qadarullah ketiduran. Tapi memang dia nggak biasa sholat tahajud, baru pengen tak menolak, maka dia hanya mendapatkan pahala niat saja, 1 saja, Bapak Ibu. Jadi cuma niatnya saja. Berarti afdol mana, Pak Dede? Tetap afdolan yang dia punya niat dan mampu melaksanakannya. Itu lebih afdol. Ini dalilnya. Yang pertama, wa in hum biha fa'amilaha katabahallahu azza wa jalla inda asra hasanatin illa sab'i mi'ah dhifin. Orang yang di dalam hatinya punya niat berbuat baik, kemudian mampu melakukannya, maka pahala di sisi Allah minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi kalau orang ini cuma niat saja,
dan tidak merealisasikan tetap dapat pahala, tetapi pahalanya bihasanatin, cuman satu. Tetap orang yang punya niat dan mampu melaksanakannya itu lebih utama. Bisa diterima nggih? Nah, jadi beda cuman modal niat dan yang satunya niat yuk melaksanakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas 45 menit. Apa kesimpulan kajian malam hari ini? Iki sini bahas hadis soalnya jadi rada abot ngono ya. Artinya berdasarkan literasi gitu loh Bapak Ibu. Yang pertama, jadi kalau ada orang yang biasa beramal soleh kemudian terhalang gara-gara uzur syar'i, tetap dapat pahala yang sama. Tapi kalau melakukan itu pahalanya lebih besar. Nomor dua, kesimpulannya adalah tanda orang ini akan dijadikan orang yang baik dan dicintai oleh Allah itu diberikan ghirah, semangat untuk berbuat baik, Pak. Kayak para sahabat ketika diseru untuk perang Tabuk, langsung Abu Bakar kabeh rekeningku tak kuras. Umar setengahnya. Utsman bin Affan setengah pasukan kuda aku sing nyumbang. Orang duit nyoh satu. Jadi itu semangat. Contoh, kalau jenengan masuk bulan Ramadan, Ramadan tinggal 5 bulan lagi. Atau besok mau Ramadan, jenengan sudah siap-siap, aku tak tuku peci anyar sejadah anyar. Terus mulai mukenanya udah 2 bulan gak dicuci. Kemudian wah, masjidnya mulai wah, itu tandanya jenengan semangat, Pak, mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Itu girohnya tinggi. Itu tandanya orang baik itu diberikan semangat di dalam hati. Yang terakhir Ibu Bapak, dan keutamaan berlomba-lomba itu menunjukkan hatinya ini sehat Bapak Ibu. Kalau ada orang yang males, sholat yo males, pengajian yo males, baca Quran yo males, soyone infak sedekah yang mengeluarkan duit, soyone itu ya. Berarti kalau kita males berbuat kebaikan, tanda-tanda jenengan termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah. Tadi dalilnya kan, kalau Allah tidak menyukai seorang hamba, maka Allah tidak akan memberikan ke dalam hatinya semangat untuk berbuat baik. Hati-hati. Dan yang terakhir, memang amalan berjuang di jalan Allah itu pahalanya sangat besar karena mereka berkorban jiwa, raga dan harta. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa diterima niki kajiannya. Tinggal 5 menit Pak menuju 8:30. Monggo kalau ada yang mau diskusi atau bertanya, silahkan Prof. Nggih, monggo. Nggih. Kemudian tadi dicontohkan uzur syar'i ada 2, yaitu sakit dan hujan. Terus sekarang praktek yang ada di sini kan biasanya ini penuh. Nah ini sebagian kan tidak hadir. Mungkin menggunakan dalil tadi. Oh. Syar'i tadi. Nggih. Sekarang bedanya yang tidak hadir sama ini kan yang hadir juga. Kalau yang lihat di video tadi, anunya pahalanya sama. Gitu. Iya. Yang berikutnya, uzur syar'i itu sebetulnya apa saja definisinya? Oke. Nanti lebih jelas begitu. Misalnya orang lewat itu apakah termasuk syar'i kan gitu? Orang kerja dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu saya menimbang-nimbang kaitannya dengan kajian beberapa waktu yang lalu. Kaitannya dengan Islam dan nasionalisme. Nah itu kan intinya kan besarnya perjuangan umat Islam dalam membangun negara ini, khususnya di dalam memerdekakan bangsa. Nah, usul saya ini kalau boleh, jadi untuk tahun depan menjelang Agustusan ini barangkali ada kajian tentang bagaimana memperingati kemerdekaan secara syar'i. Nah, soalnya kalau kita lihat sekarang misalnya malam tirakatan. Nah, padahal di dalam Quran itu malam itu suruh istirahat, malam lelean. Waduh. Nah, terus yang kedua, misalnya lomba-lomba bapak-bapak sayaan, ibu-ibu saduran. Nah, itu kan dilarang kan gitu. Betul. Nah, terus lomba makan kerupuk. Berdiri. Berdiri. Iya. Sunnahnya kan harus duduk. Nah, itu barangkali
siap. bisa diaturkan untuk Dikupas ini. dikupas. Siap. Barangkali ada apa namanya gerakan atau model begitu. Nah, yang kami lakukan selama ini hanya sedikit Pak Ustaz. Jadi kami dan kelompok kami itu memberikan istilahnya apa namanya kado kemerdekaan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, maksudnya supaya hari kemerdekaan itu paling tidak bisa makan gitulah kira-kira. Yang itu yang baru kami bisa lakukan. Alhamdulillah. Selama beberapa tahun ini baru seperti itu. Nah, kalau ada suatu kajian yang kan lebih baik. Siap. Terus satu lagi kalau boleh. Boleh, 3 berarti. Nah, ini kalau kita lihat kan musim-musim pernikahan itu kan banyak sekali. Nah, barangkali ada kajian juga tentang pernikahan yang syar'i. Waduh. Itu ini saya kira sangat penting kalau kita Betul. itu pernikahan kita itu pada umumnya deh orang-orang itu bukan cari pahala tapi cari uang kan gitu. Saya pernah menghadiri suatu undangan itu ada sebelah saya Ustadz bilang Pak Bambang eman-eman yo duit ratusan juta kok minggu koyo gini kan gitu. Artinya nilai syar'i Betul. sangat kurang sekali. Nah, barangkali kita yang ngaji itu mestinya kan lebih baik daripada orang yang tidak ngaji kan gitu kira-kira. Barangkali itu jadi PR nanti. Siap. Waktunya barangkali bisa disampaikan. Menarik sekali. Nggih, matur suwun sangat Prof. Jadi menarik ini nih, 2 tema ini insyaallah saya catat ini ya buat saya siapkan materinya. Nah, kita membahas gimana nih ada 2 orang biasanya rutin kajian di Hidayatul Islamiyah gara-gara udzur syar'i yaitu hujan deras. Ada sebagian di rumah, ada yang tetap berangkat. Mosok pahalanya sama. Ternyata ditekankan dalam syarah hadis ini dalam riwayat Muslim tetap yang beramal datang lebih afdol. Ini hadisnya. Jadi orang-orang yang du'afa atau ekonominya itu lemah itu mendatangi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah menyalip kita semua. Kita sholat, mereka ya sholat. Mereka puasa, kita juga puasa gitu loh. Maka kata Nabi Muhammad SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian, afala u'allimukum syai'an, maukah aku ajarkan kepada kalian suatu amalan yang bisa menyaingi mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmuduna, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar setiap selesai sholat talatan wa talatin 33 kali itu akan mengalahkan mereka. Ternyata amalan ini juga didengar orang-orang kaya. Aduh, ini orang miskin ini datang lagi, ya Rasulullah, jenengan kemarin bilang kalau membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali mengalahkan mereka. Orang kaya ternyata dengar juga dan mereka melakukan hal yang sama. Lah terus gimana? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Berdasarkan syarah oleh Syekh Utsaimin, tetap Pak, yang datang itu lebih afdol, lebih utama di hadapan Allah. Mungkin sama-sama 1 kilo batu dengan 1 kilo emas kan harganya beda. Bisa diterima nggih? Sama-sama mungkin pahala, dapat pahala pengajian, tapi ini pahalanya yang lebih berkualitas, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap lebih utama yang datang daripada yang tetap di rumah gara-gara udzur syar'i. Tapi mereka pun tidak dijadikan kesalahan dan sebagainya. Gitu ya Pak ya. Tapi tetap lebih utama yang datang. Yang nomor 2 yang disebut dengan udzur syar'i apa? Udzur yang boleh dibenarkan menurut Al-Quran dan hadis, yang bisa ditimbang-timbang oleh ilmu Al-Quran dan hadis, maka hal tersebut disebut dengan udzur syar'i. Kita hanya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan kita hanya menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi timbangan atau ukurannya adalah Al-Quran dan hadis. Nah ibu bapak, insya Allah di Masjid Amanah besok kita bahas babat tanah Jawa. Nah, jadi udzur syar'i adalah ketika sesuatu itu ditimbang oleh Al-Quran dan hadis. Intinya di sana, Prof. Jadi sekiranya memang
Oh, ini saya amung tamu ini syar'i napa mboten niki ya. Ditimbang pakai Al-Qur'an. Oh, sururun tudkhiluhu alal muslim, karena saya diberikan amanah, diberikan kepercayaan bisa membahagiakan saudara saya karena dia punya hajat. Oh, ini udzur syar'i ini, gitu loh. Nah, jadi timbangannya adalah seperti itu. Ini dalilnya nih, ketika sesuatu bentrok atau sesuatu terjadi ini. Al halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Kita hanya menghalalkan apa yang Allah halalkan dan kita hanya mengharamkan apa yang haramkan. Jadi udzur syar'i atau tidak, timbangannya adalah Al-Qur'an dan hadis. Gitu saja, Bro. Nah, jadi monggo besok Ahad ketiga kita di Masjid Amanah kita akan bahas tentang babat tanah Jawa. Mau difoto silahkan disosialisasikan ya. Nah, jadi besok materinya ini. Saya kira sudah capek ya Pak? Ya Allah, tele-tele pokoknya ya. Terakhir Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga perjuangan kita hujan-hujan datang ke masjid ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik nggih. Ibu Bapak, sampun nggih pertanyaannya, kita akhiri mawon dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.